Aku ingin menghapus identitasku. Halo, Bu. Begitu identitas Anda terhapus, semua informasi pribadi Anda akan hilang selamanya. Anda tidak akan bisa dilacak. Anda benar-benar yakin? Sangat yakin. Baiklah. Tolong tanda tangani di sini. Dalam 7 hari kerja, informasi identitas Anda akan terhapus sepenuhnya. Terima kasih. Tinggal 7 hari lagi, aku akan pergi dari sini untuk selamanya. Semuanya. Biarkan terkubur di sini selamanya. Selamat datang di River City Toll. Hari ini, kami sangat senang kedatangan CEO Sterling Medical Group, Tuan Gavin Sterling. Halo. Halo, semuanya. Tuan Sterling, Anda adalah dokter terkenal di internet yang paling populer. Pemirsa kami sangat penasaran. Mengingat betapa Anda menyayangi istri, bagaimana Anda memutuskan untuk menjadi child free? Begini. Istriku, kesehatannya tidak terlalu baik, melahirkan terlalu berisiko. Aku tidak mau membahayakan nyawanya. Jadi, bagiku, kesehatan dan keselamatannya lebih penting daripada punya anak. Dokter Sterling, Anda memperlakukan istri dengan sangat baik. Bisakah Anda berbagi nama istri Anda? Tentu saja, namanya adalah Fiona. Pria seperti Dokter Sterling sekarang ini, yang mengutamakan istri, adalah pria baik, yang benar-benar sulit ditemukan. Nona Fang bisa disayang seperti ini. Pasti dia sudah melakukan banyak kebaikan di kehidupan sebelumnya. Tidak. Seharusnya, aku yang bilang. Aku pasti melakukan hal yang benar di kehidupan sebelumnya, hingga diberkati dengan Fiona, istri yang luar biasa. Dari kampus ke pelaminan, aku dan Gavin bersama selama 10 tahun. Dulu, saat dia bilang tidak mau punya anak agar aku tidak sakit, aku percaya setiap katanya. Aku benar-benar mengira akulah harta yang dia lamar 99 kali sebelum akhirnya berhasil mendapatkan aku. Sampai hari itu. Fiona, Dokter Sterling memberiku semua barang-barang ini. Dia bilang dia ingin aku punya anaknya. Kalau bukan aku yang melihatnya sendiri, aku tidak akan pernah percaya. Kalau cinta Gavin bisa dibagi untuk 2 orang. Tapi, cinta yang sudah basi, itu sampah. Lebih baik aku buang daripada memaksakan diri menyimpannya. Ibu Fang, Anda yakin ingin mengakhiri kehamilan ini? Ya, aku yakin. Kondisi kesehatan Anda memang tidak pernah prima. Terakhir kali Anda di rumah sakit, kami menyarankan untuk mengakhirinya. Waktu itu, Anda langsung menolak. Apa yang membuat Anda berubah pikiran? Karena mulai hari ini, aku akan mulai mencintai diriku sendiri. Aku senang Anda akhirnya mengerti. Ini pilihan terbaik untuk Anda dan bayi. Tolong tanda tangani di sini.
Fiona, aku pulang. Aku bawakan kue favoritmu. Terima kasih. Fiona, ada apa? Suaramu terdengar serak. Tidak apa-apa. Hanya lelah. Fiona, maafkan aku. Akhir-akhir ini, aku sibuk sekali dengan operasi di rumah sakit. Tidak sempat menemanimu. Tapi, aku bawakan kue stroberi favoritmu. Jadi, maafkan aku, ya? Kamu bau parfum. Dan ada noda lipstik di bajumu. Gavin, kamu baru saja dari operasi? Atau baru saja keluar dari ranjang Vivian? Fiona, ada sesuatu yang terjadi? Kenapa kamu tidak mau bicara denganku? Apa ini? Obat kehamilan. Vitamin prenatal? Kamu salah. Cuma obat anti radang. Kamu bikin aku kaget. Aku kira kamu sakit. Fiona, kalau kamu nggak enak badan, kamu harus bilang sama aku. Suamimu ini dokter, ingat? Aku tahu. Hei, Fiona, kotak kado apa ini? Jangan-jangan, ini hadiah dari Fiona buat aku? Betul. Jadi, boleh aku buka sekarang buat lihat isinya? Buka 7 hari lagi. Oke, ya sudah, 7 hari lagi. Tapi ada apa 7 hari lagi? Sampai-sampai aku dikasih hadiah sama Fiona. 7 hari lagi. Itu hari ulang tahun pernikahan ke-10 kita. Fiona, aku minta maaf. Jadwal operasiku padat banget, gila-gilaan akhir-akhir ini. Aku benar-benar lupa kalau 7 hari lagi itu hari ulang tahun pernikahan kita. Begini deh. Sekarang, aku pesen restoran Prancis yang kamu suka itu. Kita rayain dengan benar. Nggak usah. Aku nggak mau. Kalau gitu, aku potong buah, terus kita di rumah aja nonton film. Gimana? Itu juga jangan. Aku mau mandi dan tidur lebih awal. Ayo dong, Fiona. Sudah lama kita nggak kencan yang beneran. Kamu kok jadi jauh banget sama aku akhir-akhir ini? Aku jadi mikir, apa aku ngelakuin sesuatu yang salah, sampai bikin kamu kesal? Aku yang jaga jarak. Kamu tuh yang selingkuh sama residenmu. Gavin, gimana caranya kamu bisa pura-pura cinta aku dengan meyakinkan banget? Fiona, sayang. Ayo kita nonton film aja, ya? Baiklah, kita nonton film aja. Fiona, mau nonton film apa? Terserah. Oke, biar aku lihat ada film apa. Hey, The Girl Next Door. Ayo, kita tonton yang ini. Gavin, 7 hari lagi, aku akan pergi sesuai rencana. Kamu dan aku nggak akan pernah ketemu lagi. Fiona, kenapa kamu tidak fokus banget waktu nonton film? Pikiranmu melayang entah kemana. Fiona, rumah sakit baru saja telepon, ada keadaan darurat. Aku harus angkat ini. Aku akan segera kembali padamu. Ada apa? Udah kangen? Ya, sayang. Kalau kamu nggak ada di malam hari, aku jadi nggak bisa tidur. Aku pengen banget tidur di pelukanmu. Oke. Sampai ketemu di rumah sakit besok. Kalau begitu, posisi apapun yang kamu mau, aku siap melayani. Fiona, kenapa kamu matiin filmnya? Kamu kelihatan nggak enak badan. Kamu baik-baik aja? Nggak apa-apa. Cuma nggak mau nonton lagi aja.
Oke. Apapun yang Fiona mau, akan dia dapatkan. Fiona, kamu kenapa sih? Sakit di mana? Biar aku periksa. Aku baik-baik aja. Cuma sakit perut dikit. Jadi, Fiona, gimana kalau besok ikut aku ke rumah sakit? Aku akan memeriksamu dengan benar. Boleh. Kalau gitu besok, aku akan berangkat kerja bersamamu. Dan pulang bersamamu setelah kerja. Aku akan bersamamu seharian penuh. Masalahnya, besok aku bakal sibuk banget di tempat kerja. Aku khawatir nggak bisa jagain kamu. Gak apa-apa. Kalau kamu lagi sibuk, aku tunggu di ruang tunggu aja. Boleh juga. Fiona, aku mau ke kamar mandi. Kalau kamu capek, tidur lebih awal aja. Fiona, biar aku siapkan perlengkapan mandimu dulu. Tunggu bentar ya. Rencananya berubah. Besok, kita nggak bisa ada di ruang tunggu. Tapi kamu janji padaku. Kok bisa ingkar janji? Nggak kok. Begitu sampai di rumah sakit besok, apapun yang mau kamu lakukan, aku akan ikuti. Oke. Fiona, odolnya sudah aku kasih di sikat gigimu. Sekarang kamu bisa mandi. Gak usah? Kayaknya aku mau istirahat dulu. Oke, kalau gitu tidur aja. Fiona. Hadiah yang kamu kasih ini. Aku nggak boleh buka sekarang? Nggak. Kalau kamu buka sekarang, aku nggak akan ngomong sama kamu lagi. Baiklah. Tanpa izin istriku, aku pasti nggak akan buka. Jangan diam-diaman sama aku. Aku mau tidur dulu. Dokter Sterling, hari ini di rumah sakit ada konferensi internasional yang harus Anda hadiri. Sayang, aku harus nelpon dulu. Halo? Oke, nanti kita bicara di sana. Baik. Gavin, kamu masih ingat nggak waktu kamu melamar? Janji yang kamu ucapkan padaku? Gavin, kamu ingat nggak sumpah yang kamu ucapin? Waktu kamu lamar aku? Tentu saja aku ingat. Di hidup ini, aku cuma akan cinta Fiona. Hanya dia. Sisa hidupmu hanya akan mencintaiku? Tentu saja. Pasti. Kalau kamu berubah hati dan jatuh cinta sama orang lain? Kalau gitu nanti aku ditabrak mobil dan mati. Tenggelam sampai mati. Tersedak makananku sendiri. Singkatnya, aku akan mati dengan tragis. Kutukan yang berat banget. Kamu nggak takut itu beneran terjadi? Hei, aku cuma ngomongin isi hatiku. Harus takut apa lagi? Kenapa? Fiona, kamu nggak percaya sama aku? Kamu nggak ada urusan di rumah sakit? Cepetan makan. Hei, urusan rumah sakit nggak ada yang lebih penting dari nemenin istriku. Kalau aku nggak ada, mereka bahkan nggak bisa nanganin tugas yang paling sederhana. Mendingan dipecat aja lebih cepat. Memecatnya?
Kamu tega melakukannya? Tentu saja, selain istriku, siapapun yang pergi nggak masalah. Nyonya Sterling juga ada di sini. Dokter, Sterling sering cerita tentang kamu di rumah sakit. Bilang kamu suka bunga lili. Jadi aku udah siapin beberapa dan taruh di ruang istirahat dokter. Sterling. Kalau gitu aku beliin dessert buat Nyonya Sterling. Dokter, Sterling bilang, Nyonya Sterling suka banget sama yang manis-manis. Sudahlah, aku bisa urus istriku sendiri. Wah, dokter, Sterling, pamer cinta banget sih. Aku bisa kena diabetes nih karena terlalu manis. Pergi sana, si penjilat. Kamu kan juga dokter. Kalau kena diabetes, obati sendiri. Sudahlah, kalian berdua. Ayo, ke ruang istirahatku. Sayang, makan dulu. Di rumah sakit, ada residen baru yang baru datang. Aku harus periksa mereka. Terus gimana dengan residen yang selalu bareng kamu dulu, Vivian? Oh, dia. Dia sekarang ikut dokter lain. Sayang, kamu gimana? Jadi anak baik dan tunggu aku di sini. Abis aku balik, aku ajak kamu makan enak. Tahu nggak? Aku baru aja lihat Dokter Sterling sama Vivian pergi ke kamar mayat. Ya ampun, itu gila banget. Melakukannya di kamar mayat. Luar biasa. Mau gimana lagi? Siapa sangka istri Dokter Sterling tiba-tiba muncul hari ini? Masa iya mereka melakukannya di depan istrinya? Aku beritahu ya, kemarin, Dokter Sterling operasi 2 pasien berturut-turut, terus dia biarin Vivian sendirian di ruang operasi lebih dari 2 jam. Pasti capek banget. Maksudku, istrinya harus nunggu lama nih. Tapi nanti ada konferensi internasional. Masih perlu hubungi dokter, Sterling. Kalau udah kayak gini, buat apa rapat? Pagi-pagi banget, Dokter Sterling batalin ruang rapat, cuma nunggu ketemu Vivian. Jadi telepon pagi tadi ternyata cuma buat ini, buat selingkuh sama Vivian. Gavin, cuma buat selingkuh? Kau bohong terus-terusan, kau benar-benar menjijikan. Kemampuan dokter, Sterling, emang luar biasa. Istri disimpan di rumah, sambil main di luar. Seperti kata pepatah, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Dokter Sterling cuma melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria di dunia. Betul, pria biasa aja selingkuh. Apalagi, seseorang kayak dokter, Sterling yang kaya dan punya latar belakang keluarga bagus. Punya selir, bukan masalah. Asal, jangan sampai istrinya tahu. Ya udah selesai. Istrinya kayaknya agak lambat. Mungkin gak susah buat nutupin dia. Kalian pada ngapain? Ngosipin waktu kerja, keluarga pasien ada di lorong. Mau dilaporin? Mengerti, dokter, Sterling. Istriku akhir-akhir ini nafsu makannya kurang. Beri dia obat. Dan, kalau ada yang berani bocorin hubunganku sama Vivian, langsung angkat koper dan keluar. Mengerti, dokter, Sterling. Jangan khawatir. Ayo pergi. Kenapa kamu balik? Lupa kartu identitas. Halo, Nona Fang, proses penghapusan identitas Anda sudah hampir selesai. Tiket pesawat Anda ke Eldoria juga sudah dikonfirmasi. Anda bisa berangkat besok. aku mengerti. Terima kasih sudah mengatur tiketnya. Tiket? Fiona, buat apa kamu beli tiket? Bukan aku. Teman sekelasku di kuliah. Dia mau ke luar negeri buat jernihin pikiran. Dia minta aku bantu cari tahu soal itu. Dia baru aja cerai, dia sedang tidak baik-baik saja. Kalau gitu dia harus lebih sering keluar. Begitu sibukku selesai, kita akan main ski di Valoria. Kamu kan dari dulu pengen ke sana? Ada apa? Lagi nggak enak badan? Bukannya aku udah kasih instruksi. Perutmu kan lagi nggak enak 2 hari ini. Pasti mereka nggak jagain kamu dengan baik. Tunggu aja. Aku bakal omelin mereka. Kamu mau? Kamu mau marahin siapa aja silahkan? Jangan bilang itu demi aku.
Itu nggak ada hubungannya sama aku. Sayang, kamu marah sama aku? Kamu nyalahin aku? Apa karena aku terlalu sibuk kerja, jadi nggak jagain kamu dengan baik? Oke, tunggu aja. Aku bakal bilang ke mereka sekarang, kalau hari ini jangan ganggu aku. Aku bakal dedikasikan diriku sepenuhnya buat kamu. Dedikasikan dirimu sepenuhnya? Iya, iya. Dedikasikan diriku sepenuhnya buat istriku. Ah, yang bener aja. Oke, sayang, jangan marah. Nanti kita beli tas sama baju, ya? Kamu harus angkat itu, jangan sampai ganggu kerjaan. Oke, aku urusin. Sekarang. Apa? Kamu harus keluar kamar buat nerima telepon? Ada yang mau disembunyikan dari aku? Masa sih? Halo? Bukannya udah aku bilang, jangan ganggu aku lagi sama istriku. Oke, ngerti. Aku langsung ke sana. Sayang, ada pasien yang perlu operasi darurat. Aku harus pergi, buat bahas rencana operasinya sama mereka. Kan? Oke. Silakan pergi. Baiklah. Sayang, begitu urusanku selesai di sana, aku langsung balik ke kamu. Gavin. Antara aku dan Vivian, kamu pilih dia lagi. Maaf banget, Fiona. Sepertinya Gavin nggak bisa nemenin kamu hari ini. Lihat, cuma dengan satu telepon dariku, dia harus buru-buru datang ke aku. Fiona, ada yang mau kutunjukkan. Yang tidak dicintai itulah pecundang sejati. Fiona, aku mengandung sayang Gavin. Gavin senang sekali. Dia bersikeras memastikan aku melahirkan dengan selamat. Bagaimanapun, ini bukti cinta kami. Setuju kan, Fiona? Gavin, Vivian. Aku muak dengan sikapmu yang menjijikkan. Kali ini, aku akan pergi sejauh mungkin darimu. Ini bukti perselingkuhan suamiku dengan wanita lain. Ada foto, video, dan riwayat chat. Jangan khawatir, Nona Fang. Bukti ini lebih dari cukup untuk membuktikan ketidaksetiaan Tuan Sterling. Aku akan mengajukan gugatan secepatnya. Kau akan dapat perceraian. Sayang, kau tidak di rumah sakit? Di mana kau? Aku pulang dulu. Bagus, kau sudah di rumah. Maaf, sayang, operasi hari ini agak rumit. Aku harus ke luar negeri beberapa hari untuk belajar. Tunggu aku di rumah saja, ya? Minggu depan, aku akan kosongkan jadwalku, hanya untuk menemanimu. Baik. Silakan. Bagus, aku cinta kamu sayang. Aku tahu, kau akan begitu pengertian. Cinta aku. Gavin. Kalau kau selingkuh, aku akan meninggalkanmu selamanya. Jangan khawatir sayang. Selama kau ada di dunia ini, kemanapun kau pergi, aku akan menemukanmu. Karena aku tak bisa menghindari terjerat dengan sampah, lebih baik aku menjauh dan memutuskan mereka dari hidupku untuk selamanya. Gavin, kamu tidak akan pernah menemukanku. Identitas terhapus. Selamat jalan.
Kalau ada kesempatan, cek laci di meja samping tempat tidur. Ada hadiah untukmu. Fiona, Gavin di sini bersamaku. Untuk pemeriksaanku. Bayinya baru saja menendang. Dia senang sekali. Hari ini kamu pengen makan apa, sayang? Hotpot. Yang pedas. Pedas? Iya. Kamu tidak takut nanti sakit? Nanti, aku akan minta Martha membuatkanmu sup sarang burung. Kamu memang tidak sayang aku. Selamat tinggal, Gavin. Sayang, ada apa? Tidak ada. Aku pasti hanya berkhayal. Ayo kita pergi. Sayang, kamu mau kembali untuk menemui istri kamu lagi? Tidak bisa kamu tinggal lebih lama sedikit. Vivian, Fiona tidak boleh tahu tentang kamu. Paham? Aku paham. Bahkan saat kamu bersama aku, kamu selalu bicara tentang dia. Aku kesal. Baiklah, aku tidak akan menyebut dia lagi. Jangan marah. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu ayo kita kembali ke apartemen rumah sakit. Aku ingin melakukannya lagi. Tapi, bagaimanapun, Fiona adalah istriku. Aku baru kembali, aku harus menemuinya setidaknya sekali. Kalau begitu bilang saja kamu sibuk dengan pekerjaan. Ini bukan pertama kali kamu menggunakan alasan itu. Kamu si kecil nakal. Ayo kita pergi. Telepon Fiona tidak bisa dihubungi. Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak beres? Sayang, jangan terlalu khawatir. Fiona, dia hanya seorang ibu rumah tangga. Dia tidak akan hilang. Ini, minum teh dulu. Aku seduh sendiri untuk kamu. Tidak, aku tidak bisa. Aku hanya merasa ada yang tidak beres dengan Fiona. Lupakan saja, aku tidak akan meminumnya. Sayang, ada apa sampai kamu bahkan tidak mau minum teh yang kubuat sendiri untukmu? Akhir-akhir ini aku terus merasa ada yang tidak beres dengan Fiona. Tidak, aku harus pergi menemuinya. Sayang, kurasa kamu hanya terlalu stres karena Fiona hanya sakit perut dan bukan berarti dia sekarat. Berhenti bicara omong kosong, Fiona adalah istri tercintaku. Dan kamu tidak berhak membicarakannya. Tidak, aku akan menemuinya. Aku akan menemuinya. Fiona, Dr. Sterling, Anda mau kemana karena ada seminar sangat penting siang ini yang harus Anda hadiri? Aku tadinya mau menemui Fiona, dan sekarang aku sudah menyia-nyiakan semua waktu ini. Seminar mulai jam berapa? Jam 3, tepat. Kalau aku tidak kembali, jangan tunggu aku dan lanjutkan seminar sesuai jadwal. Dimengerti. Gavin, kamu sudah memilikiku. Kenapa kamu masih begitu peduli pada Fiona? Atau aku tidak cukup bagimu? Vivian, lebih baik kamu ingat posisimu.
Karena kamu hanyalah ibu pengganti yang kucari untuk Fiona. Jadi beraninya kamu membandingkan dirimu dengannya? Gavin, kamu dan uangmu akan menjadi milikku. Fiona, aku pulang dari perjalanan. Fiona? Martha, Fiona di mana? Dia pergi kemana? Bukannya Nyonya bersama Bapak semalam? Dia bahkan memberi kami semua hari libur. Bilang kami tidak boleh mengganggu kalian berdua. Fiona bilang, semalam dia bersamaku. Ya, Fiona? 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 Gavin, aku pergi. Selamat tinggal untuk selamanya. Maksudmu, untuk selamanya, itu apa? Fiona! Fiona! Halo, Tessa? Kamu tahu Fiona di mana? Bukannya Fiona itu istrimu? Kamu bahkan tidak tahu dia pergi kemana? Masa aku harus tahu? Fiona. Kamu ada di mana sih? Tidak mungkin. Tidak mungkin Fiona meninggalkanku. Pasti kamu. Siapa yang suruh kamu ganti? Barang-barang istriku. bukan saya, Pak. Nyonya Sterling yang menggantinya sendiri. Katanya, perubahan suasana. Baik untuknya. Saya kira Bapak sudah tahu. Jadi saya tidak pernah membicarakannya. Itu mustahil. Fiona terlalu mencintaiku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Aku. Tunggu dulu. Fiona mengirimiku pesan tadi pagi. Dia pasti pergi liburan untuk menjernihkan pikiran. Pasti begitu. Kalau ada waktu, lihatlah laci meja samping tempat tidur. Aku tinggalkan hadiah untukmu. Sudah kuduga. Fiona masih peduli padaku. Sudah kuduga. Aku memang sudah tahu. Fiona, aku pasti sudah sangat menyakiti hatimu. Makanya kamu bakar semua foto kita. Kamu bahkan mau menghapus identitasmu. Kamu benar-benar tidak mau lagi berhubungan denganku. Sama sekali tidak ada ikatan. Gavin, kalau kamu selingkuh dariku, aku akan meninggalkanmu selamanya. Jadi begitu. Semua yang pernah Fiona katakan serius. Dia sudah tahu dari dulu tentang perselingkuhanku. Ternyata, sudah lama dia sudah mencari cara untuk menjauh dariku. Tidak, Fiona. Aku tidak bisa kehilanganmu. Itu dia. Nama pengguna Fiona adalah Zephyr. Aku bisa cari dia secara online. Dengan begitu, aku bisa melacaknya. Ya. Tidak.
Kalau Fiona benar-benar pergi, dia pasti akan menonaktifkan akunnya. Halo, aku tahu pasti bahwa situs kalian bisa memulihkan data dari akun yang dinonaktifkan. Aku mau data itu dipulihkan. Sekarang, kembalikan akun itu. Nama penggunanya adalah Zephyr. Maaf, Pak, akun ini terdaftar atas nama pengguna perempuan. Pemulihan akun harus dilakukan oleh pemilik akun itu sendiri. Kami tidak diizinkan membantu Anda. Aku suaminya, aku keluarga. Kenapa sih kalian tidak bisa memulihkannya? Maaf, kami tidak bisa melanggar kebijakan kami. Baiklah. Kalian lihat saja nanti, pengacaraku akan mendengar tentang ini. Omong kosong, jangan kira aku tidak tahu. Kalian menyimpan log di back-end. Memulihkan data akun tidak sesulit itu. Maaf, Pak, saya benar-benar tidak memiliki akses setingkat itu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Carter, carikan aku informasi kontak untuk manajer situs Whisper. Sekarang. Halo? Carter. Dapatkan informasi kontak untuk manajer situs Whisper. Sekarang. Halo. Ini CEO dari Sterling Medical Group, Gavin Sterling. Dokter, Sterling, halo. Ada yang bisa saya bantu? Saya tahu platform Anda punya aturan yang melarang kebocoran data pengguna, tapi istri saya hilang. Akun ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukannya. Aku mohon tolong bantu aku sekali ini saja. Dokter, Sterling, jangan khawatir. Biar saya verifikasi dulu laporan orang hilangnya. Kalau benar, saya akan pulihkan akunnya. Dan kirimkan kata sandi loginnya segera. Oke, terima kasih. Saya sangat menghargainya. Baris baru. Hari ini aku masak favoritnya, iga asam manis. Aku tunggu dia pulang. Dia belikan aku kue stroberi hari ini. Katanya aku lagi capek-capeknya belakangan ini. Aku makan hotpot sendirian. Lumayan enak. Dia tidak pulang semalam. Katanya dia jaga malam di rumah sakit. Tapi aku lihat mobilnya parkir di bawah. Apa aku salah lihat? Hari itu adalah pertama kalinya aku berselingkuh. Saat merapikan bajunya hari ini, aku mencium parfum aneh, katanya dari rekan kerja. Tapi aku cek, tidak ada rekan kerja wanita di departemennya yang pakai merek parfum itu. Aku tidak berani tanya. Aku takut dengan jawabannya. Jadi benar dia. Aku lihat pesan-pesan di ponselnya. Jadi semua begadang dan balasan dinginnya, itu semua karena dia. Fiona, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Jadi begini rasanya. Fiona menungguku di rumah, sendirian. Ini dia. Apa ini? Laporan keguguran Fiona. Fiona, dia ternyata hamil. Juni 2019. Pergi dengan Gavin hari ini untuk pemeriksaan pra-kehamilan kami. Dokter bilang kami berdua sangat sehat. Asal kita santai saja, kita akan cepat hamil. Gavin bilang dia ingin punya anak perempuan yang suka tertawa, seperti aku. Gagal lagi bulan ini. Rasanya sedih sekali. Gavin menghiburku, bilang tidak apa-apa. Tapi kemudian aku dengar dia diam-diam bertanya ke dokter, kalau terlalu banyak perawatan kesuburan bisa membahayakanku. Perawatan kesuburan ronde ketiga gagal. Dokter bilang mungkin cuma karena stres.
Gavin masakan aku sup merpati hari ini. Dia bilang kita bisa jadi child free saja, itu juga baik, tapi kekecewaan di matanya, itu nyata. Akhirnya hamil. Kapan aku harus memberitahunya? Aku akan memberinya kejutan. Fiona, aku akan menemukanmu. Kau sangat mencintaiku. Kau mempertaruhkan kesehatanmu sendiri hanya untuk punya anakku. Kau harus memaafkanku. Kau harus... Pak, saya ingin melaporkan orang hilang. Istri saya hilang. Tenang saja, Pak. Pertama, isi dulu formulir ini. Ini untuk data dasar orang yang hilang. Selama ini, aku benar-benar mengira. Aku sangat mencintainya. Tapi kenyataannya, aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Pak, maaf soal itu, tapi hanya itu yang ku ketahui. Baiklah, kami akan segera menanganinya. Kami akan memberitahu Anda begitu ada kabar. Terima kasih. Sayang, pasti kamu. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Halo, sayang, kamu di mana? Aku. Apa saya sedang berbicara dengan Tuan Gavin Sterling? Saya adalah pengacara yang dipekerjakan Nona Fiona. Beliau telah memberikan saya wewenang penuh untuk menangani perceraiannya. Apa? Fiona mau bercerai denganku? Halo, Tuan Sterling. Dia di mana? Kenapa dia tidak bersamamu? Tuan Sterling, Nona Fiona tidak akan datang. Saat beliau mempekerjakan saya untuk menangani perceraian, beliau sudah menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak akan bertemu Anda lagi. Dia masih tidak mau menemuiku. Lalu di mana dia sekarang? Aku akan menemuinya. Maaf, itu informasi pribadi Nona Fiona. Saya tidak bisa mengatakannya. Tuan Sterling, tolong tanda tangani perjanjian ini. Tidak mungkin. Aku tidak setuju dengan perceraian apapun. Selama aku menolak menandatanganinya, dia tetap istriku. Aku tidak akan pernah berhenti mencarinya, sampai dia kembali padaku. Tuan Sterling, kalau Anda tidak setuju, kami akan mengajukan gugatan cerai. Jadi kita pergi ke pengadilan. Fiona harus hadir di pengadilan, kan? Nanti aku bisa. Nyonya Fang tidak akan hadir. Sebagai pihak yang dirugikan, pengadilan akan langsung mengabulkan perceraian. Dan setelah terpisah 2 tahun, pengadilan juga bisa memutuskan pernikahan sudah rusak tak terselamatkan dan mengabulkan perceraian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tuan Sterling, Nyonya Fang masih menginginkan perceraian yang baik. Bagaimana mungkin Fiona melakukan ini padaku? Kita saling mencintai bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia, hanya karena satu kesalahan, menghukumku seperti ini? Sekarang, dia bahkan tidak mau repot menemuiku. Tuan Sterling, Anda sendiri yang menyebabkan ini. Membahasnya sekarang hanya buang-buang waktu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menandatangani. Kalau ini sampai ke pengadilan, akan berantakan untuk semua orang. Bagaimana kalau aku menemukan Fiona? Dan kita berbaikan? Halo, Tuan Sterling. Kami sudah melacak sinyal ponsel istri Anda ke lokasi terakhir yang diketahui. Anda perlu datang ke kantor polisi. Oke, aku segera ke sana. Tidak mungkin aku menceraikan Fiona.
Geledah area itu dengan teliti. Pak, di mana Fiona? Sudah ketemu? Tuan Sterling, coba tetap tenang. Kami belum punya petunjuk tentang Fiona. Pak, dengar, aku minta maaf. Aku bohong. Istriku tidak hilang. Aku selingkuh darinya. Dan dia meninggalkanku. Jadi maksudmu, istrimu meninggalkanmu karena kau selingkuh? Ya, ini semua salahku. Kami menemukan sesuatu. Menemukan apa? Tuan Sterling, kami menemukan kartu SIM. Kami tidak yakin apakah ini milik istrimu. Ada yang punya alat pembuka kartu SIM? Aku punya. Terima kasih. Kartu SIM ini. Kumohon milik Fiona. Kumohon, semoga iya. Sayang, ayo kita foto bersama. Fiona, Dr. Evans, mungkin kamu belum terlalu mengenalnya. Dia setia dan penuh perhatian, dan dia merasa bersalah padamu. Selama kamu membutuhkannya, dia akan menjagamu. Tapi pernikahan seperti ini, yang hanya ada namanya saja, adalah siksaan murni. Fiona, kalau aku yang lebih dulu bertemu Gavin, kalian berdua tidak akan pernah menikah. Kamu sudah tua. Tapi aku masih muda, cantik, dan menyenangkan, dan pria lebih menyukaiku. Hah? Sebuah rahasia. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku akan memberitahumu Rahasia? sebuah rahasia. Dr. Evans memiliki gairah seks yang tinggi. Dia bilang kamu tidak bisa memuaskannya. Tada, lihat, gelang berlian merah muda ini adalah hadiah dari Gavin, dan ini edisi terbatas. Fiona, Gavin hanya memikirkan aku di hatinya sekarang. Tapi jangan khawatir. Aku akan ingatkan Gavin untuk tidak melupakanmu. Lagi pula, aku sekarang mengandung bayi Gavin. Jadi tentu saja aku harus lebih murah hati pada orang malang seperti kamu yang tidak bisa punya anak. Pak Polisi, saya mengandalkan kalian untuk menemukan istri saya. Saya ada urusan keluarga yang harus saya pulang dan selesaikan. Baik. Semuanya, selesaikan pekerjaan. Ternyata, Fiona kesal karena Vivian hamil. Jadi, dia meninggalkanku. Si pembuat onar itu. Sayang, apakah kamu merindukanku? Datang ke tempatku. Aku perlu bicara denganmu. Vivian, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Taruh vas itu di sana. Ya, di sana. Lepas lukisan jelek yang dibuat Fiona itu. Buang saja. Jelek sekali. Lihat apa yang jadi nyonya rumah ini sekarang. Aku. Dan sofa ini. Ganti juga. Sayang, kamu juga nggak suka seleranya, kan, sayang? Ganti meja teh ini juga. Ambil yang paling mahal, yang terbaik. Suamiku kaya. Sayang, aku dan bayi sudah menunggumu. Kok lama banget? Tadi kamu keluar mau kasih kejutan. Nggak usah repot-repot banget. Pesenin meja buat aku di restoran bintang 5 mana aja. Aku bakal senang banget. Ayo pergi sekarang. Kamu ngapain di sini? Aku lagi mendekorasi rumah baru kita. Fiona tahu apa yang baik buat dirinya. Dia pergi sendiri. Kalau enggak, Dasar monster. Beraninya kamu bandingin dirimu sama Fiona? apa? Kenapa kamu mukul aku? Kenapa kamu kirim pesan menjijikan itu ke Fiona? Karena kamu, Fiona ninggalin aku. Kamu tahu nggak? Enggak, Gavin. Dia tahu dia nggak bisa menang dan mundur. Dia minggir buat aku.
Lagi pula, kalau dia nggak pergi, gimana nasib bayi kita? Kamu cuma ibu pengganti yang aku cariin buat Fiona. Kalau Fiona nggak takut sakit, mana mungkin jadi tempatmu buat lahirin anakku. Pasti kamu yang usir Fiona. Begitu aku singkirkan kamu, Fiona pasti bakal maafin aku. Sayang, kamu cuma lagi cari gara-gara, kan? Sayang, aku tahu aku salah. Aku akan nurut semua perkataanmu. Tolong jangan marah, ya, sayang. Jangan sentuh aku. Melihatmu seperti ini bikin aku mual. Gavin, kan kamu yang bilang kalau aku cantik dan memesona. Terus kenapa sekarang kamu perlakukan aku seperti ini? Karena kamu menyakiti Fiona. Ayo pergi, kamu ikut aku ke rumah sakit. Untuk apa? Aku tidak mau pergi. Lepaskan. Bukan kamu yang menentukan. Aku bawa kamu untuk aborsi. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Sayang, maafkan aku. Aku melakukan ini karena sangat mencintaimu. Aku cuma iri dan bersaing dengan Fiona. Ayo kita pulang saja, ya? Aku mohon, tolong jangan buang anak kita. Tidak mungkin. Hanya setelah anak ini hilang, kesalahanku bisa terhapus. Baru setelah itu Fiona akan memaafkanku. Baru setelah itu, kita bisa mulai lagi. Tidak, aku tidak akan aborsi. Tidak bisa. Anak di luar nikah sekarang punya hak waris. Aku tidak akan melepaskan kekuasaan keluarga Sterling. Tolong, ada yang bantu aku. CEO Sterling Medical Group melanggar etika kedokteran. Dia menggoda dan berselingkuh dengan bawahannya sendiri. Tolong aku, ada yang bantu. Itu bukan dokter. Sterling, ada apa ini? Aku adalah residen Gavin Sterling. Dia menyalahgunakan posisinya untuk memaksaku tidur dengannya. Dan sekarang, dia membuat gadis baik seperti aku hamil. Sekarang dia menyeretku ke sini untuk aborsi. Tolong, ada yang selamatkan aku. Selamatkan aku. Tamai. Diam! Maksudnya apa? Bukannya dokter. Sterling dikenal sebagai suami penyayang, masa bisa menghamili bawahannya? Ah, yang bener aja. Sekarang kan banyak yang pura-pura jadi suami penyayang. Dia kan sudah selingkuh, gaya, suami penyayang, itu, palsu semua. Dunia mau jadi apa ini? Aku yakin ini gara-gara selingkuhannya. Dia coba naik jabatan lewat anaknya. Dokter, Sterling nggak mau. Masa anak sah aja nggak mau? Siapa sih yang mau anak haram? Muda-muda udah jadi perusak rumah tangga. Jelas-jelas dia cuma incar uang dokter. Sterling, begitu punya anak haram pun punya hak waris. Itu bohong. Aku cuma kasihan sama bayiku. Aku nggak mau uangnya. Kalau bukan demi uang, ngapain jadi wanita simpanan? Ribut-ribut apa sih? Tapi ya dokter, Sterling juga bukan pria baik. Mereka berdua sama-sama bangsat. Cuma anjing jantan betina yang lagi bercinta. Iya, perempuan ini dulu dokternya aku. Suntik aja nggak becus. Pasti naik jabatan dengan cara mesum. Makanya bisa jadi dokter. Siapapun yang dia tangani, pasti celaka. Mungkin sambil-sambil nyuri suami orang. Kamu kok tahu banyak banget? Kayaknya kamu tuh yang lagi selingkuh. Gavin. Dua-duanya sampah. Ayo, keluarin HP kalian. Kita posting wanita simpanan ini online, biar semua orang lihat dia. Berhenti merekam saya. Berhenti merekam saya. Minggir. Sudah selesai. Ya, ada kabar tentang Fiona? Sinyalnya buruk sekali di sini, Dr. Sterling. Nona Vivian sudah diusir, surat pemutusan sudah dikirim padanya. Tapi Nona Vivian menuntut kompensasi $5 juta untuk dirinya dan bayinya. Jangan harap, pecat dia sekarang. Dan pastikan rumah sakit lain tahu untuk tidak menerimanya. Aku akan mengakhiri karier medisnya untuk selamanya. Nona Vivian membuat kejadian besar di rumah sakit. Video dirinya sebagai wanita lain, menghancurkan keluarga, bocor. Sudah tersebar di mana-mana online. Bahkan jika Anda tidak berkata apa-apa, tidak ada yang akan menyentuhnya sekarang. Bagaimana dengan Fiona? Ada kabar tentang Fiona? Seperti yang Anda perintahkan, kami sudah mencoba semua cara yang bisa, menawarkan hadiah besar untuk Nona Fang. Kita seharusnya segera mendapat kabar. Fiona. Bagaimana aku harus menemukanmu? Masuk. Dr. Sterling, ada hasil scan yang ingin Anda lihat. Silakan duduk. Baik. Ya, Ada kabar tentang Nona Fang.
Seseorang melihat Nona Fang di bandara naik pesawat ke Eldoria. Eldoria? Tapi Nona Fang tidak punya keluarga di sana. Kamu yakin itu dia? Tidak. Kita tidak bisa melewatkan satu pun petunjuk. Dapatkan aku tiket pesawat ke Eldoria sekarang. Seketika. Dr. Sterling? Halo, ada orang di sana? Fiona, kamu di mana? Kalian siapa? Apa maksudmu masuk rumahku seenaknya? Aku sedang mencari istriku. Namanya Fiona. Tingginya sekitar segini. Rambutnya panjang. Aku dan istriku bertengkar. Aku kesini untuk berbaikan dengannya. Istri Anda tidak ada di sini. Namanya Fiona. Dia sangat cantik. Coba ingat-ingat lagi. Nama penyewaku adalah Angel. Dia bukan istri yang Anda cari. Tolong pergi dari sini. Baiklah, Angel. Sudah berapa lama dia di sini? saya pemilik rumah ini. Saya tidak bisa sembarangan memberikan informasi pribadi penyewa saya. Kau paham? Pergi sana. Hei, kawan. Tadi aku terlalu memaksa. Tolong bantu aku. Orang yang bernama Angel ini. Kapan dia datang ke sini? Oh, dia? Dia sudah di sini sekitar seminggu. Sepertinya dia seorang pelukis. Lukisan ini, dia yang melukisnya. Benar. Fiona sangat suka melukis. Dr. Sterling, bagaimana Anda bisa begitu yakin Nona Fang yang melukis ini? Dr. Sterling, Ya. Aku sama sekali tidak tahu tentang lukisan-lukisan Fiona. Aku tidak pernah benar-benar mengenal Fiona. Dr. Sterling, Anda belum tidur selama 3 hari berturut-turut. Kalau terus begini, tubuh Anda akan ambruk. Biar aku lihat lagi. Sayang, bagaimana menurutmu gambarku? Bukankah akan terlihat bagus di kantormu? Ini indah. Aku akan membawanya ke rumah sakit besok. Aku tahu Fiona suka melukis, tapi aku hanya tidak pernah. Aku adalah suami yang buruk. Aku harus menemukannya. Benar. Ya, aku harus menemukannya. Dr. Sterling, ada apa? Dr. Sterling? Dr. Sterling, bangun, Dr. Sterling. Fiona. Fiona. Di mana aku? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Dr. Sterling, Anda kewalahan karena stres dan pingsan. Dokter bilang Anda perlu istirahat. Aku sendiri adalah seorang dokter. Aku tidak perlu istirahat. Aku harus pergi mencari Fiona sekarang. Aku sudah periksa. Angel itu, namanya cocok dengan yang ada di manifest penerbangan, itu bukan Fiona. Tidak. Bagaimana mungkin? Tapi, kami punya petunjuk baru. Seseorang melihat Fiona di dekat kediaman keluarga Sterling. Rumah Fiona? Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Sekarang. Dr. Sterling, petunjuknya belum dikonfirmasi. Anda tunggu dulu. Akhir. Dr. Sterling, Ada kabar tentang Fiona? belum, tapi kami mengirim lebih banyak orang setiap hari. Seperti petunjuk palsu waktu itu, aku tidak akan membiarkannya terulang lagi. Aku yakin kalian akan menemukan Fiona. Asli atau palsu, kita tidak bisa mengabaikan satupun petunjuk. Kita harus membawa Fiona kembali. Kondisi mental Dr. Sterling semakin memburuk. Dia tidak mau makan, tidak mau bekerja, hanya minum sepanjang hari. Apa dia mengalami gangguan jiwa? Dr. Sterling mengusir Vivian, sekarang dia menanggung akibatnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu Tuan dan Nyonya Sterling. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaannya? Dia mengurung diri di kamar sambil minum. Tidak mau menemui siapapun. Sudah beberapa hari ini. Dan kalian semua hanya diam saja? Sifatnya belakangan sangat buruk. Dia melempar barang ke siapapun yang masuk. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Gavin,
keluar. Kamu kenapa sih minum sampai segitu banyaknya? Kamu sudah hilang akal. Dia pantas menerimanya. Kami tahu segalanya tentang apa yang terjadi dengan Fiona. Bagaimana bisa kamu merendahkan diri begitu rendah sampai berselingkuh? Maafkan aku, Fiona. Ini semua salahku. Aku melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan setiap pria. Tapi, aku sadar betapa salahnya aku. Kalau dia mau kembali, aku akan lakukan apapun. Fiona tidak mau kembali sama sekali. Kamu bisa minum sampai mati di sini, dan dia bahkan tidak akan tahu. Yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan semangatmu. Temui dia dan bicarakan baik-baik. Tapi, Bu, aku tidak bisa menemukannya. Dia tidak mau aku lagi, Bu. Bagaimana kalau aku mati? Maka dia akan kembali untuk pemakamanku. Dia akan kembali saat itu. Dan memaafkanku. Fiona, kalau itu yang diperlukan untuk membawamu kembali, baiklah. Maka aku akan mati. Gavin, tenanglah. Kalau kamu benar-benar ingin Fiona memaafkanmu, maka kamu harus bertindak seperti pria dan menghadapinya. Mati itu hanya melarikan diri. Kalau kamu benar-benar bertekad, tampillah di acara TV. Gunakan internet untuk mencari Fiona, dan di depan seluruh negeri, minta maaf padanya. Di depan seluruh negeri, kau minta maaf padanya. Ayah, serius? Ayah benar-benar pikir Fiona akan melihat permintaan maafku? Tentu saja. Acara pencari orang hilang ini sedang sangat populer saat ini, dan kau adalah dokter terkenal di internet. Itu akan jadi berita besar. Baik. Aku akan segera melakukannya. Carter, carikan aku acara pencari orang hilang yang paling panas yang sedang tayang saat ini. Aku akan tampil di episode berikutnya. Ya, Dr. Sterling? Gavin, kau berantakan sekali sekarang. Kalau mau tampil di panggung itu, kau harus bersih-bersih dan terlihat rapi. Ibu benar. Aku harus tampil terbaik untuk Fiona. Begitulah seharusnya aku menemuinya. Dia suka kerapian. Aku tak bisa biarkan dia melihat aku tampak begitu acak-acakan. Ibu, bisa tolong ambilkan aku sesuatu untuk dimakan? Aku perlu makan sesuatu agar sadar. Tentu saja, aku akan segera buatkan sup penghilang mabuk untukmu. Lihatlah janggut ini. Fiona tak tahan melihatku seperti ini. Aku harus bersih-bersih. Aku harus memperbaiki penampilanku. Ibu, bisa tolong siapkan setelan untukku? Dan pastikan warnanya. Biru, warna favoritnya. Baiklah, aku akan suruh orang siapkan untukmu segera. Aku harus mengumpulkan keberanian. Aku harus mengumpulkan keberanian. Aduh. Kalau tahu akan seperti ini, aku takkan pernah memperlakukan Fiona seperti itu. Yang ini terlalu mencolok. Fiona pasti tak suka. Membuatku terlihat terlalu norak. Dan yang ini terlalu membosankan. Fiona selalu bilang, saat aku pakai jas gelap, aku terlihat seperti orang kolot. Kemeja ini. Dari tahun aku dan Fiona menikah. Dia pakai gaji pertamanya untuk membelikannya untukku. Gavin, bagaimana menurutmu warna ini? Aku lama sekali memilihnya. Aku yakin ini cocok untukmu. Istriku yang memilihnya, tentu saja terlihat bagus. Mulai sekarang, kamu harus belikan aku satu setiap tahun. Setuju? Setuju. Akan kubelikan terus, sampai rambut kita memutih dan kita tua bersama. Dulu, kukatakan pada Fiona aku mencintainya 100 kali sehari. Kami berjalan bergandengan tangan.
Kami menantikan untuk menjadi tua bersama. Aku mengingkari janji itu. Aku menghancurkan keluarga kami yang dulu bahagia dan sempurna. Gavin Sterling adalah, tanpa diragukan lagi, dokter paling populer di internet saat ini. Cuplikan episode ini langsung viral begitu muncul di web dan memicu badai komentar. Hari ini, saya akan menyelidiki lebih dalam kisah nyata di balik pernikahannya. Dijamin akan memecahkan rekor rating. Halo, semuanya. Hari ini, studio kami kedatangan tamu yang sangat spesial. CEO dari Sterling Medical Group, Tuan Gavin Sterling. Tuan Sterling, di mata publik, Anda selalu dikenal sebagai sosok suami penyayang. Tapi kali ini, Anda menghubungi acara kami, ingin mencari istri Anda dan bersatu kembali dengannya. Jadi, apakah istri Anda hilang? Ya. Aku tidak bisa menemukannya. Seolah-olah suatu hari, dia tiba-tiba menghilang dari dunianya sepenuhnya. Tapi belum lama ini, Anda tampil di acara secara terbuka menyatakan cinta Anda pada Fiona. Jadi, mungkinkah Fiona sedang dalam masalah? Sebelum Fiona pergi, apakah dia menunjukkan perilaku yang tidak biasa? Alasan saya datang hari ini adalah untuk meminta maaf kepada istri saya, Fiona. Kami berjanji satu sama lain untuk bersama selamanya. Saya mengingkari janji itu. Saya menyakitinya. River City TV. Sepertinya Dr. Sterling menyembunyikan sesuatu. Bisakah Anda ceritakan apa sebenarnya yang membuat Fiona memutuskan untuk pergi? Ini semua salahku. Aku tergoda dan menyakiti Fiona. Aku merusak keluarga kami dengan tanganku sendiri. Aku datang hari ini untuk memohon pada Fiona untuk satu kesempatan untuk meminta maaf padamu secara langsung. Nah, permintaan maaf publik Dr. Sterling menunjukkan dia benar-benar menyadari kesalahannya. Jadi Fiona pergi karena masalah dalam pernikahan mereka. Aku penasaran apakah penyesalan yang terlambat ini akan sampai kepada Fiona. masalah dalam hubungan kami, Fiona pergi. Itu semua salahku. Fiona, aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku mohon padamu, kembalilah dan temui aku. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Sudah kuduga. Orang baru sadar apa yang hilang saat sudah tiada. Tapi sudah lama sekali, tidak ada kabar sama sekali dari Fiona. Aku khawatir dia tidak akan mudah memaafkan Dr. Sterling, apalagi berbaikan dengannya. Bagaimana tanggapannya? Banyak yang melihat video permintaan maafku untuk Fiona. Dr. Sterling, episode yang Anda ikuti itu viral. Sedang trending berat di internet. Kami juga mengatur banyak komentator bayaran untuk mengarahkan opini publik di internet. Sekarang banyak netizen bilang Anda benar-benar sudah berubah. Mereka bahkan berkomentar menawarkan bantuan mencari Fiona. Berharap kalian berdua bisa berbaikan. Itu bagus. Itu bagus. Bagaimana dengan Fiona? Ada kabar tentangnya? Belum ada kabar konkret. Tapi ku dengar info Vivian telah dibongkar oleh netizen. Beberapa orang bahkan menghadapinya langsung, mengancam, dan memakinya. Vivian mengalami gangguan mental. Dia bersembunyi di rumah, terlalu takut untuk keluar. Jangan sebut namanya lagi. Mulai sekarang, aku tidak mau mendengar apapun tentangnya. Dimengerti, Dr. Sterling? Situs resmi Sterling Medical Group ada bagian video kan? Pasang video permintaan maafku di sana. Teruskan. Teruskan sampai Fiona kembali. Dr. Sterling, kurasa itu tidak terlalu tepat. Kerusakan pada reputasi kami akan sangat besar. Bukannya kamu bilang di internet mereka memanggilku pria yang sudah bertobat? Apa salahnya? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Kamu benar-benar tidak bisa menangkap isyarat, ya? Kamu pikir kamu tidak melakukan kesalahan? Lebih dari setengah komentar di internet menyebutmu bajingan selingkuh, merengek minta maaf tanpa malu,
Tidak tahu malu sama sekali. Dokter Sterling dulu cukup tajam. Kenapa sekarang jadi begitu bodoh? Mau dipasang di situs kantor pusat atau situs cabang? Semuanya. Juga. Beli ruang kolom di situs kencan juga. Itu. Headline halaman depan. Tata letak yang besar. Ini. Dan satu hal lagi. Pasang nomor pribadiku di sana juga. Agar siapapun yang menemukan info tentang Fiona bisa menghubungiku langsung. Aku ingin siapapun yang melihat pesan Fiona bisa menghubungiku langsung. Dokter Sterling, internet sekarang ini berantakan, penuh informasi palsu. Kalau Anda memposting nomor pribadi, pasti akan menarik banyak penipu. Kenapa tidak biar kami yang menyaring informasinya dulu? Dengan begitu, kita bisa menemukan Fiona lebih cepat. Posting saja. Jangan cari alasan lagi. Baik, Dokter Sterling. Akan segera saya kerjakan. Fiona. Jangan khawatir. Aku akan menemukanmu. Kamu sudah datang. Ayo, duduk. Aku memanggang ikan kod pagi ini. Kupikir kamu mungkin belum sarapan, jadi kubawakan untukmu. Terima kasih, baik sekali. Coba teh hijau ini. Baru sampai beberapa hari lalu. Oke. Angel, kamu masih yang terbaik membuat teh. Aku ingat kamu bilang ini sepertinya teh premium khusus dari timur. Pantasan rasanya punya manis yang unik dan menyegarkan. Aku senang kamu suka. Angel, untuk seseorang seusiamu, bisa begitu menyukai lukisan tradisional, itu benar-benar luar biasa. Tapi teman-temanku, mereka terpaku pada ponsel 24 jam non-stop. Setiap orang punya minatnya masing-masing. Aku merasa sangat tenang di sini. Lingkungannya sempurna untuk melukis. Kalian para seniman memang punya perspektif yang unik. Ngomong-ngomong, Angel, beberapa hari lalu, aku lihat video ini di Whisper. Seorang pria berlutut di tanah, minta maaf. Ada foto seorang gadis di sampingnya. Gadis itu mirip sekali denganmu. Pria itu bahkan memposting informasi kontaknya. Video itu jadi viral. Kamu belum lihat? Akhir, Video itu lagi viral banget di internet. Kamu belum lihat? Oh, beneran? Mungkin wajahku cuma mirip aja sama orang lain. Lagi pula, bagi kalian orang Tionghoa, perantauan sama orang asing, bukannya kami orang Asia, kelihatannya sama semua? Jadi mungkin cuma kebetulan mirip aja. Ya, mungkin juga sih. Angel, aku senang kamu nggak terganggu sama itu. Soalnya kamu di sini bahkan nggak punya komputer, kupikir kamu nggak online. Aku khawatir kamu mungkin nggak tahu soal kabar tentangmu di internet. Aku mungkin nggak punya komputer di sini, tapi aku punya HP. Aku nggak terputus sepenuhnya dari dunia luar. Aku masih bisa online. Rupanya aku khawatir berlebihan. Oh ya, ngomong-ngomong, Angel, kamu bisa tinggal di sini tanpa perlu khawatir. Selain itu, Eldoria akan memasuki musim hujan dalam beberapa hari lagi. Transportasi ke kota-kota sekitarnya akan terganggu. Jadi meskipun ada orang salah mengira kamu sebagai cewek di video itu, mereka nggak akan datang cari kamu ke sini. Tapi tetap saja, kamu harus hati-hati. Oke, ngerti. Dan makasih untuk sarapannya. Halo? Pengumuman orang hilangmu itu bilang siapapun yang kasih petunjuk soal istrimu akan dapat hadiah besar. Beneran nggak tuh? Tentu saja benar. Petunjuk apapun, uang bukan masalah. Oke, kasih aku $500.000, dan aku kasih alamat tempat aku lihat istrimu kemarin lusa. Kamu beneran lihat Fiona? Masa sih aku bohong? Cepetan transfer uangnya. Begitu masuk ke rekeningku, aku langsung kasih alamatnya. Uangnya sudah ditransfer. Sekarang, ayo kasih tahu. Cepat juga urusan uangnya Tuan Sterling. Tapi, soal alamat itu di Northridge, di Jalan Blackwood. Petunjuk palsu lagi. Alamatnya terlalu tidak jelas. Fiona benci cuaca dingin.
Nggak mungkin dia pergi ke tempat seperti itu. Hei, Dr. Sterling, semua alamat yang Anda berikan kepada kami periksa satu persatu, dan tidak satu pun yang benar. Setelah sekian hari, Anda sudah ditipu lebih dari 10 juta dolar. Bagaimana kalau kita serahkan saja pada polisi? Baik. Terserah. Dr. Sterling, bagaimana kalau nomor pribadi Anda juga diturunkan, dan biarkan tim menangani semua komunikasi seperti itu? Lebih baik daripada Anda terus dibohongi oleh penipu. Tidak. Saya harus menunggu kabar secara pribadi untuk berjaga-jaga kalau Fiona mencoba menghubungi saya. Dr. Sterling, saat ini rumah sakit memiliki setumpuk dokumen yang menunggu persetujuan, dan beberapa operasi penting menunggu Anda. Sudah hampir setengah bulan ini, Anda tidak pernah datang ke rumah sakit. Saya tidak ada mood untuk menangani semua itu sekarang. Yang saya inginkan sekarang hanyalah menemukan Fiona. Dr. Sterling, Nona Fang sudah pergi begitu lama, jadi mungkin dia tidak pernah berniat untuk kembali? Tidak, dia tidak akan. Dia tidak akan. Jika saya minta maaf dengan tulus, dia pasti akan memaafkan saya. Di telepon. Diam. Speaker. Tapi, Dr. Sterling, halo? Pesan. Halo, Fiona? Aku dapat kabar tentang Fiona. Mau tahu, Dr. Sterling? Baik, berapa? Sebut harganya. Aku benar-benar ingin membantumu mencarinya, Dr. Sterling. Bukan soal uang, hanya sulit dijelaskan lewat telepon. Aku akan kirimkan alamat. Mari kita bertemu dan ngobrol dengan baik. Oke, aku sedang dalam perjalanan sekarang. Sekarang juga. Ada kabar tentang Fiona. Fiona, apakah itu kamu? Gavin, akhirnya aku bisa melihatmu. Vivian, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Fiona? Di mana kamu menyembunyikannya? Gavin, lihat bagaimana aku berpakaian hari ini. Bukankah aku terlihat persis seperti Fiona? Aku akan menanyakanmu sekali lagi. Di mana kamu menyembunyikannya? Gavin, aku tidak tahu di mana Fiona. Aku sangat merindukanmu. Kamu tidak merindukan aku. Vivian, kamu yang membuat Fiona pergi, dan kamu masih berbohong padaku. Sekarang, aku hanya ingin kamu menghilang. Gavin, aku akui, aku salah. Jika kamu mau memaafkan aku akan menjadi pacar gelapmu. Aku tidak seharusnya berada di antara kamu. Aku bahkan akan menggantikan dia. Kamu tidak layak. Kamu membuat Fiona pergi. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan dia? Gavin, berani-berani kamu memukul aku. Ini semua kesalahanmu. Kamu brengsek. Kamu yang membuat Fiona pergi. Berani-berani kamu menyalahkan semua ini padaku. Diam. Selama kamu menjauh dari kami, Fiona akan memaafkan aku. Seseorang bawa Vivian pergi ke rumah sakit jiwa. Jaga dia di sana. Jangan biarkan dia melarikan diri. Gavin, aku tidak gila. Kamu tidak bisa melakukan ini. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Fiona, kamu lihat ini? Aku sudah menghukum Vivian untukmu. Aku tahu apa yang aku lakukan salah. Di mana kamu? Gavin, sudah 3 hari kamu tidak makan apa-apa. Aku buatkan kamu bubur, cobalah makan sedikit saja. Gavin, jangan buat ibu takut seperti ini. Gavin, tolong, seseorang tolong, panggil ambulans. Gavin, tolong bangun. Bagaimana mungkin anak kita membiarkan dirinya menderita seperti ini? Dasar bodoh. Dia melakukan ini pada dirinya sendiri. Dia punya segalanya, lalu menyia-nyiakannya. Kumohon, pikirkan sesuatu. Telepon teman-teman lamamu. Kita harus membawa Fiona kembali ke sini. Kalau dia tidak bertemu Fiona, anak kita tidak akan selamat.
Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Dokter, Sterling mengalami shock hipoglikemik karena puasa berkepanjangan. Dia juga mengalami kekurangan gizi parah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan merusak diri sendiri yang kuat padanya. Yuan, Kecenderungan merusak diri sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Penilaian awal kami adalah bahwa Dokter Sterling mengalami depresi berat. Kondisi mentalnya sangat buruk. Jika kami tidak segera turun tangan, risiko bunuh dirinya sangat tinggi. Sebagai keluarga, kalian harus bersiap-siap. Anakku, sayang, demi anak kita, kamu harus tetap kuat untuknya. Fiona, ayah tahu anak kami telah bersalah padamu, apapun yang kamu lakukan padanya, itu memang pantas dia terima. Tapi sebagai orang tuanya, kami hanya tidak tega melihat anak sendiri merana dan mati. Fiona, ayah tahu keluarga kami telah sangat mengecewakanmu. Ayah tidak punya hak untuk meminta maaf darimu. Tapi ayah mohon padamu, ingatlah bagaimana ayah dan ibu selalu memperlakukanmu dengan baik. Tolong, kembalilah dan temui Gavin, maukah kamu? Tanpamu, dia tidak bisa bertahan lagi. Kembalilah dan temui dia. Bahkan jika kamu hanya membentak atau memukulnya. Lakukan apapun yang membuatmu merasa lebih baik. Kami tidak akan berkata sepatah kata pun. Tapi ayah mohon padamu, kembalilah dan selamatkan dia. Jangan tinggalkan dia seperti ini. Ayah mohon padamu. Ulang tahun pertamaku di luar negeri. Harus kubuat yang spesial. Pagi, Angel. Pagi, ada apa datang pagi-pagi begini? Mau minum teh? Tidak usah repot-repot. Aku lihat waktu itu di formulir penyewa hari ini ulang tahunmu. Si empunya hari jadi, ada rencana merayakannya? Aku bikin pasta ulang tahun, untuk keberuntungan, itulah perayaanku. Masa sih? Ulang tahun tidak boleh asal-asalan. Sebenarnya, kakakku juga ulang tahun hari ini. Dia akan pulang sore nanti. Bagaimana kalau nanti malam kamu datang ke tempat kami dan kita rayakan bersama? Buat jadi pesta yang sesungguhnya. Boleh, semakin banyak, semakin seru. Kalau begitu, jam 5 sore, Tidak masalah, aku akan datang, tepat waktu. baiklah. Aku pergi dulu ya. Benda ini susah banget diatur. Angel, akhirnya kamu datang. Cepat masuk. Kasih kuenya. Oke, Hari ini, aku bikin masakan andalanku. Steak goreng. oke, kalau gitu, aku tunggu ya. Wah, kamu menghias tempat ini sangat meriah ya. Semua ini awalnya buat kakakku, tapi siapa sangka susah banget diatur. Sekarang cuma bisa merepotkanmu buat bantu aku. Aku belum pernah ngelakuin ini sebelumnya, tapi kayaknya nggak terlalu susah. Ayo kita lanjutin sisanya bareng-bareng. Kakakku nggak bisa diandalkan banget. Dia janji jelas-jelas bakal pulang lebih awal hari ini. Tapi ternyata dia bilang ada toko coklat yang enak banget di jalan, dan dia masih antre sekarang. Makanya aku terjebak di sini ngerjain semua ini sendirian. Masih lama kok, jadi selama steaknya sudah siap. Saat kakakmu pulang, nggak apa-apa. Oh ya, aku bahkan belum mulai masak steaknya. Coklatnya sudah kubeli. Aku. Kamu Lukas, kan? Aku menyewa dari kakakmu, Julian. Dia di dapur sedang memasak steak. Masih butuh waktu sebentar? Silakan duduk. Bang? 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 Hah?
Kenapa kamu menatap Angel sambil tersenyum konyol begitu? Bantu aku dengan steaknya. Nah, Oh iya, aku datang. Ada piring ekstra? di sana, itu. Oh. Coba coklat ini, lumayan enak. Terima kasih. Aku Lukas. Boleh tahu namamu? Tentu saja. Aku Fiona. Kamu juga bisa memanggilku Angel. Angel? Nama yang indah. Oh, iya. Tadi, aku dengar dari kakakku kalau kamu penyewanya. Kamu tinggal di sebelah. Sudah nyaman menetapnya? Tentu saja. Lingkungannya bagus. Sangat nyaman. Bang, bantu aku sebentar. Steaknya akan jadi dingin. Oh, aku datang. Senang bertemu denganmu, Angel. Ini untukmu, Angel. Terima kasih. Ini anggur merah dari kebun anggur lokal. Rasanya cukup halus. Mau coba sedikit? Boleh. Ayo. Untuk pertemuan kita hari ini dan nasib yang sama ini, mari kita bersulang. Bersulang, dan selamat ulang tahun. Hei, kalian harus coba ini. Untuk steak yang kubuat hari ini, aku sengaja menambahkan saus mustard. Cepat, coba rasanya enak tidak? Oke. Lihat, kalau soal memasak, hal terburuk adalah berimprovisasi. Diet hambar ini juga tidak terkecuali. Enak kok. Rasanya cukup unik dan kreatif. Asalkan kamu suka. Kakakku biasanya kemampuan masaknya cukup bagus, tapi dia suka bereksperimen dengan masakan kreatif. Angel, lain kali kamu bisa coba pastaku, karena aku tidak menambahkan bahan aneh-aneh. Jadi rasanya seharusnya cukup enak. Boleh, aku tunggu ya nanti. Ada apa? Oh, enak banget. Lihat. Ini terutama enak. Sebenarnya, bukan itu alasannya. Kamu ingat video permintaan maaf yang kuceritakan waktu itu? Kamu tahu, yang dari pria yang mencari istrinya. Aku agak ingat. Orang tuanya mengunggah video lagi, mengatakan, depresi cowok itu jadi makin parah. Dia udah beberapa kali coba nyakitin diri sendiri. Ayahnya sampai berlutut minta maaf, memohon cewek itu buat balik. Menurut gua mereka sangat-sangat kasihan. Iya, menyedihkan banget. Kalian lagi ngomongin apa? Video apa yang kalian maksud? Gak ada-ada. Cuma cerita dari internet aja. Cuma orang yang lagi cari simpati. Oh, sekarang gue ngerti. Hei, coba ini. Aku yang bikin sendiri. Direndam pakai minyak zaitun, seharusnya enak. Wah, enak banget ini. Ringan dan segar banget. Tuh kan? Itu reaksi yang benar waktu makan enak. Kreasi aku hari ini. Benar-benar gagal. Sekarang kamu tahu kalau kamu berlebihan banget kan? Hei, Lukas. Angel ada di sini. Bisa nggak kasih keringanan? Oke. Karena Angel, hari ini aku nggak akan kerasin kamu. Bagus. Hei. Nih, ada sesuatu buat kalian. Hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun. Makasih, Julian. Lukas, hah? Jangan-jangan kamu nggak beliin Angel hadiah. Masa iya nggak? Ini, Angel. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nanti aku buka. Angel. Mau nggak jadi pacar aku? Hah? Wah. Kita baru pertama kali bertemu, kita belum saling kenal. Langsung melamar? Bukannya itu terlalu cepat? Kak? Angel, aku dan kakakku tumbuh besar di luar negeri. Jadi, cara berpikir kami mungkin lebih langsung. Dia hanya bercanda, jangan dihiraukan. Aku serius.
Angel. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku ingin kamu jadi pacarku. Beri aku kesempatan, ya? Aku tersanjung, sungguh. Tapi, aku hanya sedang tidak mencari hubungan saat ini. Oh, sebelum lupa, aku bawa hadiah untuk kalian berdua juga. Terima kasih, Angel. Terima kasih. Tidak, terima kasih kembali, hari ulang tahunku hari ini luar biasa. Tapi sudah larut, aku harus pergi. Kecepatan pemutaran 0,15x. Fiona. Fiona, aku tahu. Keluarga kami telah bersalah padamu. Tolong, temui Gavin. Fiona, ibu belikanmu perhiasan baru. Ini, coba pakai. Ibu, ini terlalu mewah, aku tidak bisa menerimanya. Fiona. Ini dari ibumu dan aku. Kami tidak pernah punya anak perempuan. Kamu menikah ke keluarga kami, jadi kamu seperti anak kami sendiri. Separuh dari Sterling Medical Group akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Tolong, terimalah. Ya, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Orang tua Gavin selalu sangat baik padaku. Aku tidak pernah membayangkan mereka akan melakukan segalanya untuknya. Kupikir aku tidak akan pernah harus bertemu dengannya lagi, selamanya. Sepertinya, aku tidak punya pilihan selain kembali. Untuk mengakhiri ini, sekali untuk selamanya. Pak, ini Anda lagi, kebetulan sekali. Waktu itu, saya yang mengantar Anda ke bandara. Sekarang kita ketemu lagi di sini. Memang sudah nasib. Tumpangan kali ini gratis dari saya. Ayo kita pergi. Wah, terima kasih banyak, Pak. Nona, Anda kan yang dari Sterling Medical Group, yang sudah dicari-cari. Hampir 2 bulan ini, Fiona, kan? Pak, Anda salah orang. Nggak salah. Seluruh kejadian yang menimpa Anda itu, selama 2 bulan terakhir ini, jadi bahan pembicaraan seluruh kota. Semua orang bilang Anda melakukan hal yang benar. Kalau itu teman saya juga akan suruh dia menjauh. Bajingan seperti dia, nggak layak dimaafkan. Nyonya, Anda sudah pulang. Martha. Gavin, dia ada di rumah? Gavin? Dia ada di rumah? Tuan Gavin ada di rumah sakit. Ibu, silakan masuk dan istirahat. Aku akan telepon dia sekarang. Martha, terima kasih. Aku menghargainya. Baiklah. Tuan, Ibu sudah kembali. Martha, Fiona di mana? Dia benar-benar kembali? Iya, dia di sini. Ibu sedang duduk di ruang tamu. Nak, ayo pergi. Kamu sudah lama ingin bertemu Fiona, kan? Dengan penampilanmu sekarang, dia pasti akan luluh. Ayo pergi. Baiklah. Fiona itu gadis yang bijaksana. Tapi apa yang dilakukan Gavin terlalu keterlaluan. Aku khawatir Fiona tidak akan memaafkannya. Yang kuharap, sekarang hanyalah mereka bisa berpisah dengan baik. Jadi Gavin bisa benar-benar menguburkan pikiran untuk rujuk kembali, dan menjalani hidup dengan baik. Itu sudah cukup.
Fiona, kamu benar-benar kembali. Fiona, kamu benar-benar kembali. Aku tidak pernah menyangka. Dr. Sterling yang kukenal dulu tidak pernah mundur, begitu penuh semangat, sekarang lihat dirimu, berantakan sekali. Fiona, kamu kembali. Untukku. Apa kamu tahu? Selama ini kamu pergi, betapa aku merindukanmu. Gavin, kalau bukan karena orang tuamu, aku tidak akan pernah kembali ke sini. Di surat yang kutinggalkan untukmu, sudah kujelaskan dengan jelas, antara kita sudah benar-benar berakhir. Kenapa kamu harus menemuiku untuk terakhir kali? Aku tahu aku salah, Fiona. Aku tahu aku mengacau. Wanita gila itu, aku sudah menyingkirkan bayinya. Aku bahkan sudah memasukkannya ke fasilitas kejiwaan. Dia tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Fiona, bisakah kamu pernah memaafkanku? Gavin, kalau kamu pikir kata maaf akan membuatmu merasa lebih baik, maka aku memaafkanmu. Syukurlah Fiona. Sudah kuduga, setelah bertahun-tahun bersama, kamu tidak akan meninggalkanku. Benar kan, Fiona? Mari kita mulai lagi ya. Memaafkan bukan berarti kembali. Kita sudah selesai. Gavin, boleh aku pergi sekarang? Pergi. Jangan harap. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Lepaskan. Fiona. Tapi kamu kan baru saja. Kamu sudah memaafkanku. Ingat, tempat ini kita perbaiki bersama. Rumah ini, rumah kita. Ingat? Rumah? Saat kau membawa wanita lain ke sini, itu bukan lagi rumahku. Lihat, kamu masih belum memaafkanku. Tapi kita masih suami istri. Gavin, apa kau lupa? Aku sudah mengirimkan surat cerai itu lama sekali. Dan karena aku yang mengirimkannya, walaupun kau menolak menandatanganinya, setelah kita hidup terpisah 2 tahun, aku tetap bisa bercerai. Aku sudah menyuruh pengacaraku menjelaskan semua ini padamu dengan sangat jelas. Fiona, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mengerti. Aku tahu aku melakukan hal-hal buruk, hal-hal yang kusesali. Kau berhak membenciku. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Saham perusahaan, rumah, tabungan, semua akan kuberikan padamu. Antara kita sudah selesai. Akhiri saja ini, lanjutkan hidup kita masing-masing. Sudah selesai. Dan kau, berhentilah membuat orang tuamu mengkhawatirkanmu. Tapi, Fiona, aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika kau tidak peduli padaku, pikirkan orang tuaku. Mereka tidak semakin muda. Gavin, berhenti menggunakan orang tuamu sebagai tameng. Jika kau terus begini, kau hanya akan membakar jembatan terakhir antara kita. Fiona, kumohon, jangan marah. Dengar, bukankah kau selalu menginginkan seorang anak? Mari kita mulai lagi. Mari kita punya bayi kita sendiri. Dan aku janji akan memperlakukan kalian berdua dengan baik, oke? Bahkan sekarang, kau masih mencoba menjebakku dengan bayi. Jadi begitulah. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Gavin, bisakah kau bersikap seperti pria sejati? Dan menceraikanku dengan baik-baik? Kau bilang berutang budi padaku, jadi tanda tangani suratnya sekarang juga. Aku merasa sangat tertipu untuk diriku sendiri dan anak kita. Semua hal menjijikkan yang kau dan Vivian lakukan. Sekarang, setiap kali aku melihatmu, yang kurasakan hanya jijik untuk kita berdua. Di kehidupan ini, tidak ada kesempatan lagi. Fiona, jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Fiona, Fiona. Lepaskan aku. Tuan Sterling, Nyonya Sterling, aku tahu betapa besar cinta kalian pada putra kalian. Tapi masa depanku tidak akan lagi bersinggungan dengan dia. Jadi, aku mohon pada kalian, tolong berhenti mengganggu hidupku. Fiona, aku mengerti maksudmu.
Fakta bahwa kau datang sudah sangat berarti bagi kami. Tapi, kami berharap Gavin bisa segera memperbaiki dirinya. Terima kasih, Fiona. Aku perlu tahu, antara kau dan Gavin apakah benar-benar tidak ada harapan sama sekali? Menjadi orang asing satu sama lain adalah akhir terbaik yang bisa kita dapat. Keluarga kami telah sangat bersalah padamu. Ada 50 juta dolar di sini. Sebagai kompensasi dari keluarga kami, kau harus menerimanya. Aku sudah terlalu banyak berkorban untuknya. Untuk masa depanku, aku ingin mengandalkan kedua tanganku sendiri untuk membangunnya. Jadi, selamat tinggal, Tuan Sterling. Selamat tinggal, Nyonya Sterling. Fiona. Jadi kau di sini. Kekacauan yang kualami sekarang. Semua berkat dirimu. Gelar Nyonya Sterling itu sudah kulepaskan. Kalau kau punya masalah dengan itu, cari saja Gavin. Itu tidak cukup. Itu sama sekali tidak cukup. Gavin sekarang, dia benar-benar terobsesi padamu. Hanya jika kau mati, baru hatinya bisa memberi tempat untukku. Dolar? Masih jauh. Jauh dari cukup. Saat ini, Gavin, terus memikirkanmu siang dan malam. Hanya saat kau pergi, baru hatinya bisa memberi tempat untukku. Aku benar-benar tidak tahu harus menyebutmu naif atau justru sangat bodoh. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Bahkan jika semua wanita di dunia ini mati, dia tak akan meneteskan air mata sedikit pun. Air matanya hanya untuk dirinya sendiri. Sudahlah, jangan banyak omong. Gavin sangat merindukanmu, sampai dia hancur berantakan. Kau pikir aku tidak tahu? Jika kau pergi, jiwanya akan ikut bersamamu. Bahkan jika aku memiliki tubuhnya, aku takkan pernah mendapatkan hatinya. Hanya saat kau tiada, aku baru bisa benar-benar menggantikan posisimu. Jika kau menyentuhnya lagi, aku tidak akan tahan lagi. Lukas, apa yang kau lakukan di sini? Julian bilang kau sudah kembali, aku jadi khawatir. Jadi aku datang untuk mengecek kondisimu. Tapi jangan khawatir, aku hanya ingin menjagamu. Biasanya, aku hanya akan berada sekitar 100 kaki darimu. Kau tidak marah, kan? Kenapa aku harus marah? Kaulah yang menyelamatkanku, tapi jangan lakukan itu lagi. Aku akan lakukan sesuai perkataanmu. Angel, mau kemana? Angel, aku ikut denganmu. Fiona. Apakah dia yang merebutmu dariku? Selain aku, tidak ada orang lain yang pantas berada di sisimu. Kau milikku, dan hanya milikku. Lukas, setelah aku ketemu teman sekelasku dulu hari ini, kita akan ke luar negeri. Aku sudah menunggumu. Silakan duduk. Terima kasih. Fiona, setelah berteman selama bertahun-tahun, kau sembunyikan hal sebesar ini tentang Gavin dariku. Kalau bukan karena Gavin menghubungi semua orang, aku bahkan tidak akan tahu kalian berdua putus. Ceritanya panjang. Setelah kami putus, aku langsung pergi ke luar negeri, aku tidak membawa apa-apa, makanya aku datang minta maaf padamu hari ini. Asal kau tahu salahmu. Kurasa aku bisa memaafkanmu. Tapi aku harus bilang, Fiona, putus dengan Gavin adalah keputusan yang tepat. Dulu, demi dia, kau tinggalkan karier yang menjanjikan. Bahkan aku, bestiemu, kau jauhi. Hanya fokus jadi istri dan ibu yang sempurna untuknya, sayang sekali. Ya. Tapi sekarang aku sudah berubah dan putus semua hubungan dengannya. Nah, gitu dong, Fiona. Si brengsek seperti dia hanya menghargai apa yang sudah hilang, dia pantas tersesat dan mati aja. Kau benar, ini, ayo kita minum, sudah lama. Lukas. Hei, di mana kau temukan pria dewasa yang tampan ini? Pilihan yang bagus. Jangan ngomong sembarangan. Dia kakak dari tuan tanahku di luar negeri. Dia sangat baik padaku. Lukas, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini teman sekelasku dulu, Tessa. Jadi kau Lukas.
Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, Tessa. Suara pria tampan terdengar jauh lebih enak daripada pria paruh baya. Kalau kau butuh apapun, selalu bisa datang padaku. Terutama apapun tentang Fiona. Aku tahu semua tentangnya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tessa. Ayo, makan. Aku sengaja bikin ini buat kamu. Masakan favoritmu. Begitu kamu di luar negeri, gak akan nemu ini di mana-mana. Jadi kamu masih ingat. Sini, makan lagi, kamu terlalu kurus. Terima kasih. Ya ampun, aku iri sama Fiona. Dia dapat orang yang begitu perhatian. Fiona. 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 Dia siapa? Gavin, aku jelaskan sekali lagi. Udah gak ada apa-apa lagi antara kita. Tolong pergi. Dengar itu, Gavin? Fiona gak mau ketemu kamu, tolong pergi. Fiona. Aku tahu. Kamu cuma lagi pengen bikin aku kesal, kan? Kamu sewa aktor cuma buat ganggu aku, ya? Gak apa-apa. Maafin aku aja, dan biarin aku tetap di samping kamu, Gavin. Aku bilang lagi. Tolong pergi. Sayang. Kamu Gavin Sterling, kan? Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kalau kamu laki-laki sejati, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu perbuat. Daripada cuma nekat nempel terus. Biar aku kasih tahu, Fiona dan aku belum bercerai. Kamu nggak punya hak buat berdiri di sini dan menghakimi aku. Gavin, cukup. Hal-hal menjijikkan yang kamu lakukan. Selingkuh dariku. Gimana beraninya kamu menghakimi orang lain di sini? Fiona, aku tahu aku salah. Beneran. Aku mohon, tolong maafin aku. Asal jangan cerai sama aku. Aku akan lakukan apapun yang kamu suruh. Lepasin. Fiona, ayo pergi, ya? Fiona. Kenapa kamu nggak mau maafin aku? Aku beneran nggak bisa hidup tanpa kamu. Selesai. Fiona, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Semua sudah berlalu. Jangan khawatirkan aku. Itu Fiona yang aku kenal. Tapi dilihat dari cara Gavin bertindak hari ini, dia mungkin tidak akan menyerah semudah itu. Satu-satunya alasan aku kembali kali ini adalah untuk orang tua Gavin. Begai perceraianku selesai, aku akan pergi dari sini. Untuk selamanya. Apa? Pergi untuk selamanya? Kamu mau kemana? Aku ingin melihat dunia. Menjalani hidup. Pokoknya, aku akan pergi dari sini. Kalau kalian berdua mau ketemu, kabari aku kapan saja. Aku yang atur transportasinya. Aku tak akan biarkan kalian putus kontak, antus kontak. Aku. Wah, sangat perhatian. Hei, Fiona, aku rasa kamu harus mengenalinya lebih baik. Baiklah. Elevator sudah datang, ayo pergi. Oke. Ibu Fang. Gavin masih menolak untuk menandatangani. Tapi berita perselingkuhannya sudah menjadi pengetahuan umum. Kalau kita ajukan gugatan cerai, peluang kita menang sangat tinggi. Kami bisa membantumu menyelesaikan perceraian secepatnya. Baik. Aku cuma mau cepat bercerai. aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak akan bercerai. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan menceraikanmu. Tuan Sterling, ini adalah bukti perselingkuhan Anda. Jika Anda menolak bercerai, klien saya akan menggugat Anda di pengadilan. Fiona, hanya itu yang kau mau, menceraikanku. Tuan Sterling, biar saya jelaskan. Jika ini sampai ke pengadilan, Anda akan pergi dengan tangan kosong. Fiona, apa yang harus kulakukan agar kau membatalkan perceraian? Sebut harganya. Aku akan lakukan apapun. Gavin, kau sudah terlambat untuk itu. Kau tak punya masalah mengkhianati pernikahan kita dengan tak tahu malu, maka aku juga bisa dengan mudah pergi begitu saja, mendapatkan surat cerai itu, dan memutus semua hubungan denganmu. Fiona,
Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak mengkhianatimu. Setiap momen di antara kita, aku ingat dengan jelas. Kalau kau tidak percaya, akan kuceritakan. Ingat tahun itu. Diam. Kau berdiri di depanku mengingatkan masa lalu kita hanya membuatku muak. Itu hanya mengingatkanku akan perselingkuhanmu dan bagaimana kau mempermalukanku. Aku tidak ingin mengingat si bodoh naif yang dulu itu. Jadi, Gavin, ayo kita bercerai. Antara kita, tidak ada jalan kembali. Apakah ini benar-benar? Akhirnya, Tuan Sterling, karena Anda tidak setuju untuk bercerai, kita akan bertemu di pengadilan. baik. Aku akan tanda tangani suratnya. Tapi sebelum itu, aku punya satu syarat. Baiklah. Aku akan tanda tangani. Tapi sebelum itu terjadi, aku punya satu syarat. Silakan. Bisakah kita nonton film terakhir bersama? The Girl Next Door? Baik. Lalu kita tanda tangani surat-suratnya, langsung setelahnya. Kuharap kau tidak akan berbohong lagi padaku. Aku tidak akan. Kali ini, aku tidak akan berbohong lagi padamu. Ayo kita pergi. Jadi, Fiona, apakah kamu sudah bercerai? Lukas, Gavin bilang, dia ingin nonton satu film lagi, bersamaku sebelum dia mau tanda tangani surat-suratnya. Gavin, kalau kamu jujur, lalu kenapa wanita yang kamu pacari itu masih mengikuti Fiona kemana-mana? Fiona, aku sudah bicara dengannya. Kalau dia mengganggumu lagi, beritahu aku saja. Tidak perlu. Sekarang dia punya aku untuk melindunginya. Kamu, Sudah. Gavin, kamu ingin nonton film, kan? Ayo kita pergi. hei, Masih ada apa lagi yang perlu dikatakan? Mari kita bicarakan semuanya sekarang. Fiona, aku cuma ingin tahu. Kalau saja aku tidak pernah bertemu Vivian, kalau saja aku tidak berselingkuh, apa kita masih bisa bahagia, hidup bersama-sama? Bahkan, tanpa Vivian sekalipun. Kita tetap akan berakhir di sini. 10 tahun pernikahan di antara kita. Semua percikan api dan romansa awal itu sudah lama hilang. Yang kita miliki malah pengabaian, pertengkaran, saling menjatuhkan. Jadi, kau tidak sanggup menghadapinya. Kau tidak bisa memperbaikinya. Jadi kau mati-matian mencari pelarian di tempat lain. Kau benar sekali. Aku tidak bisa memperbaiki pernikahan kita. Jadi aku kabur. Aku cari orang lain. Kupikir semua ini bisa kusembunyikan. Aku tidak pernah menyangka. Semuanya akan runtuh. Ya, aku mengkhianatimu. Tapi aku salah. Aku sangat menyesal. Memberitahuku semua ini sekarang sudah terlambat. Oh Gavin, kuharap mulai sekarang kau akhirnya bisa melihat diri sendiri apa adanya. Berhentilah menyakiti orang. Aku tidak akan. Percikan api itu selalu pudar. Justru kebersamaan yang tenang, yang bertahan lama. Fiona, selama 10 tahun ini, kau segalanya bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi hatiku sudah mati untukmu sejak lama. Kalau aku punya kesempatan lagi untuk memilih, aku tidak akan pernah menikahimu. Fiona. Sampai kita bertemu lagi.
Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Fiona, hati-hati. Gavin. Gavin. Tamat. Gavin. Fiona. Yang penting kamu baik-baik saja. Yang lain tidak masalah. Halo, ini rumah sakit? Ada yang terluka di sini? Ya, tolong, cepat. Gavin. Tahan sebentar lagi. Ambulans hampir tiba. Fiona, jadi sekarang, kamu bisa memaafkanku? Gavin. Sayang, katakan padaku. Kalau sesuatu terjadi pada anak kita harus bagaimana? Tuan Sterling, Nyonya Sterling. Aku sangat menyesal. Vivian datang untuk menyerangku. Gavin terluka karena melindungiku. Hanya itu alasannya. Fiona, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Kalau ada yang harus disalahkan, itu Gavin, karena main-main di luar, mengejar-ngejar wanita lain. Itulah yang membawa kita ke sini. Benar, Fiona. Sudah larut. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Aku lebih suka menunggu sampai dia aman sebelum aku pergi. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Jadi, Dokter, Sterling mengalami kerusakan pada jantungnya. Dan dia berada dalam stadium akhir kanker lambung. Masa hidupnya tidak lama lagi. Nak, Tamat. Fiona, Kamu sudah bangun. Kata dokter, itu kanker lambung stadium akhir. Waktumu tidak lama lagi. Ada sesuatu yang kamu inginkan? aku ingin. Katakan. Aku akan mengingatnya untukmu. Kalau aku bisa melewati ini, apa kamu akan memaafkanku? Aku sudah menerima lamaran Lukas. Kalau kamu bisa bertahan sampai bulan depan, dan datang ke pesta pertunanganku, maka aku akan memaafkanmu. Aku sangat berharap kamu bisa datang. Andai saja aku bisa memulai lagi. Betapa indahnya itu. Fiona, Fiona, pesta pertunangan akan segera dimulai.